Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kabar kalian dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kalian dalam kondisi yang sehat dan kalian bersemangat, tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran walaupun secara online, tidak tatap muka di kelas ya. Seperti yang kalian ketahui, kita sudah pernah bertemu di mata pelajaran IPS juga kelas 7. Tapi untuk semester ini, tahun ajaran baru ini, Ibu mengajar IPS khusus untuk kelas 8 ya. Dalam materi IPS nanti kita akan mempelajari beberapa materi yang mudah-mudahan kalian akan menyukainya. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang bab pertama, yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat alam dan manusia. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang karena faktor alam ya. Untuk yang kalian pernah membaca, bisa menjelaskan sedikit kepada Ibu nanti ya, atau memberikan referensi kepada Ibu apa saja yang telah kalian ketahui. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat alam. Siapa yang mengetahui definisi tentang ruang? Sedikit Ibu akan berikan pengertian. Ruang adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang meliputi daratan, lautan, lapisan udara di atasnya, maupun lapisan tanah yang ada atau batuan-batuan yang ada di dalam bumi yang dalam kedalaman tertentu ya. Kemudian kesemua faktor ini itu saling terkait, saling berhubungan ya, yang ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup umat manusia. Kenapa? Karena hidup manusia tergantung pada alam. Dan kemudian semua ini yang tadi Ibu sebutkan, daratan, lautan dan sebagainya, ini memiliki hubungan timbal balik. Dan ini berakibat semua yang ada di alam ini yang kita pijak sekarang ini mengalami perubahan. Di dunia ini tidak ada yang berubah. Semua berubah dan nanti akan berhenti pada waktunya. Paham? Oke, lanjut ya. Kondisi yang kita jalani sekarang ini merupakan perubahan dari zaman ke zaman, dari masa lalu kemudian masa sekarang ya. Perubahan, apa yang berubah? Kalian bisa amati di sekeliling kalian. Contoh kecil, ketika kalian masih SD, misalkan kalian lingkungan ruangnya, wilayah ruangnya itu ketika bermain, misalnya bermain di sekolah, itu ada ayunan, perosotan. Kemudian kalian masuk ke SMP, sekarang seperti sekarang ini, lingkungan atau ruang atau wilayah yang kalian lihat berbeda pada saat kalian TK dan SD. Terus berubah, tidak ada yang namanya tidak ada perubahan. Akan berhenti ketika kalian, mohon maaf, misalnya kalian meninggal atau kiamat. Oke, paham? Lanjut ya. Kemudian contoh yang kalian lihat perubahan ini bisa terjadi, ada dua faktor. Yang pertama adalah karena alam, yaitu bencana alam. Contohnya apa? Gunung meletus, tsunami, banjir dan sebagainya. Yang kedua adalah perubahan karena faktor manusia. Contoh, misalnya gini, zaman dulu waktu Ibu kecil ya, yang namanya lahan pertanian itu luas, banyak. Semakin dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, lahan pertanian akan berkurang, digantikan dengan lahan perumahan. Nah, itu nanti kita akan bahas pada saat pertemuan kedua, perubahan karena faktor manusia. Sekarang kita bahas tentang perubahan karena faktor alam ya. Perubahan yang kita alami karena faktor alam ini jelas nanti kita bahas pada poin berikut ini. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Contohnya misalnya gini,
Dulu wilayah Asia Tenggara itu terdapat lempeng-lempeng itu, yaitu Eurasia, kemudian lempeng Indochina, lempeng Australia dan sebagainya. Kemudian akibat terjadinya perubahan, maka wilayah Asia Tenggara terpisah-pisah, ya, karena pengaruh dari bencana alam, gunung berapi dan sebagainya. Contohnya misalnya gini, 3 pulau besar di pulau Indonesia, mohon maaf, saya ulangi, 3 pulau besar di Indonesia awalnya bersatu, kemudian terpisah. Contohnya Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Tadinya bersatu, kemudian sekitar 10.000 juta tahun yang lalu itu terpisah. Akibat apa? Akibat dari zaman es yang berhenti. Zaman es mencair. Kemudian yang tadinya benua-benua yang pulau-pulau benua-benua yang tadinya bersatu, akhirnya terpisah. Itu contoh dari faktor alam. Kemudian Asia Tenggara secara geografis itu dibagi menjadi dua kawasan. Yang pertama adalah Asia Tenggara Daratan atau kita singkat ATD, itu terdiri dari Indochina yang terdiri dari Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos dan Vietnam. Yang kedua adalah Asia Tenggara Maritim atau kita singkat ATM. Itu meliputi Kepulauan Melayu seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Filipina, Timor Leste yang tadinya bergabung di Indonesia kemudian mendeklarasikan atau memproklamasikan diri menjadi negara terpisah, ya. Nah, untuk ATD atau Asia Tenggara Daratan itu sifatnya relatif stabil. Kenapa? Karena dia wilayahnya atau ruangnya itu berupa daratan. Dan kemudian yang Asia Tenggara Maritim sifatnya dinamis. Kenapa dinamis? Karena terdiri dari 2 lempeng besar, yaitu Australia, Eurasia dan Finasia, itu yang lempeng-lempeng yang lebih kecil. Nah, kedua wilayah tersebut itu karakteristiknya berbeda. Myanmar, jangankan antara maritim dan daratan, antara ATD, negara-negara ATD pun karakteristiknya sangat berbeda. Kenapa berbeda? Karena masing-masing daerah itu kondisi alamnya sangat berbeda. Nah, kondisi keruangan Asia Tenggara itu terus-menerus mengalami perubahan. Nah, faktor yang menyebabkan perubahan yaitu faktor alam seperti iklim, kemudian apalagi tanah, geologi, morfologi dan flora. Kenapa ini bisa menjadikan penyebab perubahan? Contoh dari iklim. Iklim di Indonesia iklim apa? Tropis. Otomatis curah hujannya tinggi tidak? Tinggi. Karena apa? Karena hampir sepanjang tahun mataharinya bersinar. Nah, ketika matahari bersinar, maka kondisi hujan selama 6 bulan itu pasti terjadi. Kalau kondisi hujannya relatif sering, kemudian lebat, akan menimbulkan banjir. Ketika banjir akan mengalami perubahan. Misalkan dari luapan sungai masuk ke daerah perkampungan, kemudian kempas banjir, rumah-rumah tersapu banjir, kemudian hancur, tanaman semuanya hancur, dan itu kondisi tersebut akan menjadikan perubahan. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Perubahan antar ruang itu memiliki dua sebab akibat. Dua akibat, yaitu positif dan negatif. Kalau positif, perubahan ruang ini bisa menjadikan sumber daya. Contoh, gunung meletus, gunung Merapi meletus. Kemudian daerah sekitarnya akan menjadi subur. Dan ini bisa menjadi sumber daya alam yang dapat membantu kelangsungan hidup manusia. Tapi ada juga yang berdampak negatif. Misalnya bencana, kehancuran akibat gunung Merapi, maka lingkungan sekitar kita
yang mengalami bencana akan porak-poranda, ya. Nah, tadi Ibu sempat bilang bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Wilayah A atau wilayah lautan akan berbeda karakteristiknya dengan wilayah pegunungan. Contoh, wilayah pegunungan biasanya menghasilkan apa? Betul, sayur, mayur, tanaman. Kemudian wilayah pantai menghasilkan ikan, garam. Nah, wilayah pegunungan akan saling terkait dengan wilayah pantai karena mereka saling membutuhkan. Orang-orang pegunungan akan membutuhkan ikan, garam yang dihasilkan oleh laut. Maka mereka melakukan interaksi kepada penduduk yang ada di wilayah pantai. Begitu juga sebaliknya, wilayah pantai membutuhkan wilayah pegunungan. Dalam hal ini membutuhkan sayur, mayur, dan pangan. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi melalui perdagangan. Sampai sini kalian paham? Ibu harap kalian paham karena materi ini pernah kita bahas waktu kelas 7 tentang interaksi antar ruang. Nanti di kesempatan lain kita akan membahas tentang perubahan antar ruang dan interaksi antar ruang karena faktor manusia. Oke, untuk pertemuan kali ini pembahasan cukup. Nanti kalian akan ditugaskan untuk mengisi tugas yang telah Ibu siapkan. Dan Ibu harap kalian mengisi tugas tersebut dan kemudian mengirim kembali. Karena ini bisa menjadi penilaian harian kalian sebagai pengganti ulangan harian tatap muka. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.